Pengujian alat keamanan dengan notifikasi SMS dan email. Untuk SMS menggunakan modem SIM 900 atau 900L kali ini, dan untuk notifikasi email menggunakan modemku versi 3, sensor pasif infrared atau sensor PIR, dan sensor read switch. Ketika terjadi aktivasi di antara kedua jenis sensor, yaitu PIR atau read, maka sistem akan melakukan notifikasi pengiriman data menuju email. Dalam hal ini kita menggunakan serial komunikasi asinkron standar di D0 dan D1 TXRX cross terhadap TXRX di modemku. Dan untuk kebutuhan satu komunikasi data lagi, yaitu serial asinkron ke SIM 800L menggunakan pin 2 dan 3 sebagai serial komunikasi 1 pakai lead pustakanya software serial. Pengujian untuk read sensor itu adalah dengan cara mendekatkan dan menjauhkan balok sensor, dan pengujian untuk PIR adalah dengan melakukan deteksi terhadap sensor dengan cara melakukan pergerakan yang berhadapan dengan sensor flash mouse-nya. Oke, berikut sebelum melakukan pengujian, supply menggunakan 5 volt yang berasal dari terminal USB laptop, dan data pengujian diambil satu persatu berdasarkan durasi timing serta berapa lama latensi yang terjadi antara ketika deteksi hingga SMS bisa diterima sebagai notifikasi ke user. Di sini bisa dilihat secara sepintas script yang dibuat untuk menjalankan fungsi deteksi sensor hingga proses melakukan SMS via GSM SIM 800L. Jadi untuk SIM 800L menggunakan pin 2 dan 3 yang berfungsi sebagai RX dan TX, nanti di cross terhadap terminalnya SIM 800, RX terhubung dengan TX, TX terhubung dengan RX. Jadi nanti pemasangannya harus cross ya. Fungsi software serial di sini adalah untuk mengaktifkan fungsi serial tambahan, karena secara defaultnya pada UNO hanya memiliki satu SIM, satu software serial saja. Beda dengan kalau kita menggunakan Mega. Tapi kita bisa mengatasinya dengan menambahkan fungsi library yang disebut dengan software serial, bisa dicari di GitHub. Nah, berikutnya ini adalah alamat untuk ke sensor read dan sensor PIR. Jadi alamat masing-masing terhubung pada A0 dan A1. Boleh dibalik? Boleh banget. Berikutnya kita akan melakukan setup, yaitu konfigurasi pada masing-masing jenis pin. Mana yang sebagai output, mana yang sebagai input. Terus berapa besarnya laju transmit data yang digunakan. Dalam hal ini kita menggunakan standar 9600 bps. Berikutnya semuanya sudah dikonfig sebagai input. Oh ya, di sini ada penggunaan input pull up dan input standar. Input pull up ini digunakan pada read sensor karena apa? Karena pada read sensor data logik yang dihasilkan adalah berdasarkan switch saja ya, terhubung dan tidak terhubung. Jadi untuk mengkondisikan kondisi awal pada kondisi high, di sini saya menggunakan pull up mode. Nanti script atau baris program yang ditulis saya lampirkan di komentar di deskripsi ya. Berikutnya ada variabel data read digunakan untuk membaca data read sensor, dan data PIR itu untuk digunakan sebagai menampung data pembacaan PIR sensor.
Lalu ada void SMS read, yaitu fungsi untuk mengirimkan notifikasi SMS ketika sensor read aktif. Read SMS peer untuk fungsi sebagai mengirimkan SMS notifikasi ketika si sensor peer-nya aktif. Berikutnya nih, ini yang unik, yaitu ada email read. Jadi nanti perintah untuk notifikasi emailnya akan diteruskan menuju Nodemku versi 3-nya. Sebenarnya bisa sih kita tanpa menggunakan modul Arduino lagi, langsung menggunakan Nodemku. Cuman kemarin secara kebutuhan harus menggunakan Arduino untuk pembahasan skripsinya, jadi saya menggunakan dua program Arduino, satu dijalankan pada Arduino Uno, satunya lagi digunakan atau dijalankan di papan Nodemku versi 3. Nah, email read dan email peer digunakan dengan cara memberikan karakter tanda seru dan add. Nanti si terminal serial pada Nodemku akan menerima kode ini sebagai perintah untuk men-trigger aktivasi pengiriman email menuju user. Ini untuk digunakan sebagai aktivasi buzzer ketika peer on, dan ini ketika read on. Jadi di sini kita bisa menggunakan custom nada, yaitu bisa dibeda-bedain nadanya antara ketika deteksi sensor buzzer, sensor read, dan ketika terdeteksi sensor peer. Dan berikutnya di sini kita buka data peer, data read masih standar, jadi bisa dibuat di program dasarnya. Peer string ini untuk mengirimkan data hasil pendeteksian sensor peer dalam bentuk string, apakah 0 atau 1. Sangat berguna sekali ini fitur untuk mengetahui apa data yang terjadi pada terminal sensor yang kita gunakan di A0 dan A1-nya tadi. Berikutnya ini tidak saya fungsikan. Untuk pengujian berikutnya, ketika data peer yang aktif maka akan terjadi penguncian fungsi deteksi untuk peer-nya hingga nanti sensor deteksi kembali ke periode berikutnya. Kemudian akan digunakan di sini adalah pengaktifan buzzer, peer, SMS peer, email peer. Sama halnya ketika sensor read yang aktif, maka kejadiannya juga demikian adanya, akan mengaktifkan buzzer diikuti dengan mengunci fungsi deteksi untuk read hingga nanti datang periode berikut aktivasi lainnya. Kemudian akan dikirimkan SMS dan email. Dan ketika tidak terjadi lagi deteksi, maka nilainya akan direset. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang program ESP-nya, yaitu di modemku. Jadi di sini menggunakan program dasar, hanya saja ada penambahan fungsi untuk membaca terminal yang ada di serial, supaya nanti ketika terjadi pengiriman karakter tanda seru dan karakter add, itu akan digunakan untuk men-trigger pengiriman emailnya. Nah, di sini kita akan mengecek apakah data yang masuk itu tanda seru sebagai isyarat bahwasanya alarm read yang aktif, atau yang masuk adalah tanda add. Bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka, bisa menggunakan simbol-simbol yang lain, tidak masalah. Nah, perintah untuk mengirimkan emailnya adalah dengan cara blink email, alamat email, dan hasil, terus ada body adalah isyarat atau pesan yang akan dikirimkan menuju email, yaitu isi pesannya. Dan hasil itu nanti akan digunakan sebagai judul dalam email yang dikirim, atau title yang digunakan ketika email itu dikirimkan. Dan berikutnya, penggunaan pin yang digunakan adalah D0 dan D1 pada Arduino akan terhubung pada RxTX-nya si Nodemku V3-nya. Terima kasih untuk videonya.
Silakan untuk yang memerlukan bisa di copy paste program yang saya sertakan di komentar bawah. Semoga videonya manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.